siang ini saya bersama tim datang ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dan saat ini saya bertemu dengan Bapak Kabid Yankes pelayanan kesehatan ya, Bapak Dr. Fikri Firdaus. Oh iya, Pak Fikri Firdaus. Nah, sahabat jaringan telusur, tema pada saat ini adalah berkaitan dengan efektivitas ya, layanan 24 jam di puskesmas. Nah, apa kabar Pak Fikri? Alhamdulillah kabar baik. Dan juga di sebelah sana dengan Bapak Elivar ya, di PPID. Oke. Salam sehat buat kita semuanya. Baik, Pak Kabid, siap berkaitan dengan tema, kita santai aja ya. Layanan 24 jam di puskesmas. Nah, bagaimana dengan di Kota Bekasi? Apakah bisa dijalankan atau sudah mungkin dijalankan, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang, sudah berkesempatan hadir, dan juga kita diberi kesempatan untuk menyampaikan program yang Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Saya coba melihat dari sisi demografi dulu bahwa Kota Bekasi ini dengan 12 kecamatan, kemudian 56 kelurahan, di mana RJPMD kita mengamanatkan bahwa pada tahun 2023 atau 2024 kita harus memasuki satu kelurahan, satu puskesmas. Jadi total ada 56 puskesmas sesuai dengan RJPMD ke depan. Existing pada hari ini kita memiliki 48 puskesmas yang sudah terbangun dan sudah operasional. Kita juga di Kota Bekasi secara menyeluruh untuk melayani masyarakat sebanyak 2,4 juta. Kita sudah memiliki ada 309 klinik swasta yang menyebar seluruh Kota Bekasi. Kemudian kita juga mempunyai 41 rumah sakit swasta, itu juga menyebar di seluruh Kota Bekasi. Kemudian kita sendiri juga punya 5 RSUD, 1 kelas B yang paling tua yaitu RSC Akaspuras Abdul Majid. Kemudian ada 4 rumah sakit, Teluk Pucung, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Jati Sampurna. Ini tersebar mewakili satu RSUD mewakili 3 kecamatan. Nah, tentu dari segi pelayanan, dari segi sinergitas atau efektivitas, kami jelas akan mencoba bahwa mendekatkan pelayanan kesehatan itu kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak harus pergi ke kecamatan, harus berobat secara misalkan batuk pilek harus ke kecamatan. Ternyata di kelurahan kita sudah bikinkan puskesmas. Nah, kemudian apalagi di Kota Bekasi untuk fasilitas yang kesehatan yang akan diberikan, kita ada jejaring yang disebut dengan Sirine aplikasinya. Sirine itu adalah sistem informasi rujukan online. Apabila masyarakat membutuhkan alat transportasi ambulan, maka kami mempunyai 48 ambulan transporter di seluruh puskesmas, ditambah ambulan transporter dari RSUD, dan ditambah dengan ambulan mini ICU, di mana tidak semua rumah sakit, tidak semua kabupaten kota atau rumah sakit kelas B pun mempunyai ambulan mini ICU. Kami punya 5. Yang satu terpusat di Command Center di kota, yang PSC 119, kemudian 48 rumah sakit ambulan transport dari puskesmas, dan kurang lebih sekitar 4 ambulan biasa di transport juga di PR di RSUD. Untuk kebutuhan mobil jenazah kita juga ada 12 mobil di kecamatan, 29 bulan ya. Kemudian ada 4 mobil di tiap RSUD. Jadi kalau di Kota Bekasi sendiri, saya rasa untuk bertanya dengan efektivitas 24 jam, kami pun tidak terlalu melihat sebagai sesuatu yang efektif. Tetapi ini saya garis bawahi, tetapi ini kementerian ibu dan anak ini kita masih tinggi. Ya. Oleh itu kebijakan dari pemerintah daerah adalah memperbanyak jumlah puskesmas Ponet yang 24 jam. Nah, 14 Ponet itu terdiri semua ada di tiap kecamatan.
15 ponet. Kenapa harus dibedakan puskesmas ini harus ponet, puskesmas dan biasa? Karena pada intinya puskesmas itu sesuai dengan amanat undang PMK-nya, Peraturan Kesehatan Nomor 43 tahun 2019, di mana di bab 1 ketentuan umum nomor 2 bahwa puskesmas itu fungsi utamanya sebagai upaya promotif dan preventif, bukan kuratif. Jadi puskesmas itu sebenarnya diamanatkan oleh undang-undang, diamanatkan oleh Permenkesnya, diamanatkan oleh PMK-nya bahwa puskesmas bukan tempat berobat, tapi tempat promotif dan kuratif. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tampil sehat dan kita berbeda. Sebuah perusahaan harus berpikir bagaimana pengembangan itu seluas mungkin datang ke dia. Tapi kalau puskesmas kalau kota, orang kesehatan berbicara bahwa sesedikit mungkin warga kota yang berobat atau angka kesehatan, maka kota itu disebut kota sehat. Nah ini yang harus disampaikan. Nah, puskesmas mana saja nih yang sudah ponet? Satu Bantar Gebang, yang kedua Bojong Rawalumbu, Jati Asih, Jati Sampurna, Jati Warna, Karangkitri, Kali Abang, kemudian Pejuang, kemudian Pondok Gede, Teluk Pucung, Mustika Jaya, Kota Baru, Sumur Batu, Cikeping Udik, dan sekarang yang sedang kita ajukan kepada provinsi adalah Cikiwul, karena puskesmasnya juga baru. Puskesmas itu 24 jam. Dia membantu pertolongan untuk ibu dan bayi melahirkan. Ibu yang melahirkan dan bayi, pertolongan pertama di sini. Jadi kami sudah mengembangkan bagaimana si masyarakat itu bisa tersentuh atau orang ibu hamil atau ibu melahirkan itu dibantu oleh nakes di situ. Betul. Kalau mereka butuh kemana nih? Kami ada 4 RFID yang sudah standby di pusat-pusat kecamatan. Itu 24 jam ya, kalau RFID 24 jam pasti ya. Kalau kami hanya melihat bahwa efektivitas terkait aktivitas kami sudah penuhi dengan fasilitas yang lebih tinggi dari puskesmas itu sendiri. Oke. Ya artinya kalau tadi disebutkan sudah ada Bapak ya, yang tadi ponet itu ya. Sudah. Ponet itu apa sebenarnya berkaitan? Ada kepanjangan apa gimana Pak? Ponet itu kepanjangannya pelayanan obstetri, neonatus, emergensi dasar. Jadi artinya gini, begitu ibu melahirkan harus ditolong lebih dulu oleh tenaga kesehatan. Misalkan ternyata bayinya biru atau apa atau lain sebagainya, kan berbeda antara orang kesehatan dengan orang bidan biasa ataupun Pak Haji lah, kalau apa ya, ibu yang suka melahirkan bukan tenaga kesehatan. Nah, dengan adanya ini kita lengkapi, misalkan di inkubator kita sudah ada. Sebelum kita rujukan harus stabil dulu. Jadi ponet itu diperuntukkan untuk mereka yang memang benar-benar membutuhkan lahiran tiba-tiba nggak punya, ya taruhlah ya, kalau nggak punya uang di puskesmas itu sudah bisa. Dalam hal ini Pemda dan pemerintah pusat mengamanatkan ke Pemda bagaimana kita menyentuh tenaga kesehatan, menyentuh ibu dan bayi harus selamat supaya akinya turun, angka kematian ibu dan anak itu turun. Berarti layanan di puskesmas itu lebih kepada itu ya, penanganan. Tapi yang maksudnya yang ponet yang 24 jam ini ya Pak ya. Karena kan di luar itu pasti kan ada juga yang mungkin tengah malam gitu kan, ada emergensi atau darurat dia sakit, atau mungkin yang ya tentunya butuh layanan kesehatan yang gitu ya. Gimana? Kalau mungkin ini yang sekarang menjadi polemik ya di masyarakat, karena sosialisasi dari kami mungkin ya, dari puskesmas dan lain sebagainya, atau dari pihak penjamin misalkan BPJS dan lainnya tidak secara terus-menerus ke masyarakat. Puskesmas memberikan rujukan, kan dasarnya rujukan. Kalau ke tingkat lanjutan ya, ke rumah sakit, puskesmas memberikan rujukan itu apabila pasiennya kronis atau pasiennya hanya bisa dilayani di rawat jalan. Tapi dalam keadaan emergensi, pasien tidak memerlukan rujukan. Jadi pasien bisa langsung datang ke rumah sakit, bisa langsung dilayani, dan itu dijamin oleh BPJS, oleh LKM, baik atau penjamin yang lainnya. Dan itu nggak perlu ke RSUD Cam ya? Nggak perlu. Yang terdekat. Jadi definisi emergensinya yang harus disampaikan. Misalkan gini, dia panas tinggi dengan anak kecil, nggak perlu harus ke puskesmas dulu, langsung aja bisa biar kita langsung tekanan. Coba.
Ya, karena kan ya informasi ini kan mungkin ya di luar sana sahabat jaringan telusur atau publik ya tentu butuh gitu informasi seperti ini, karena kalau kita lihat kan sejauh ini puskesmas itu ya mohon maaf ya Pak ya, jam sekian kan udah tutup kan gitu. Sementara masih banyak mungkin ya masyarakat yang butuh layanan gitu kan. Nah sehingga ya sudah setelah jam itu mereka sudah tidak terlayani kan begitu. Nah solusinya seperti apa Pak? Jadi kami kan di tingkat bawah, di tingkat puskesmas kembalikan kepada undang-undangnya, kepada PMK-nya bahwa puskesmas sebagai promotif dan preventif. Ya. Yang kedua kami juga mengharap kepada masyarakat. Jadi selain dari kuratifnya atau pengobatannya, puskesmas sudah dituntut pelaporan program. Jadi mungkin mereka men-spare waktu sampai jam 2 karena mereka jam kerja sampai hari Sabtu. Nah, seandainya tidak se-urgent, nah misalkan cuma batuk pilek atau cuma berobat ABCD gitu ya, selama dia bisa, tentu masyarakat jangan begini terkait kasus-kasus yang marak sekarang. Kasus yang marak sekarang itu adalah keterlambatan bagaimana masyarakat itu berobat. Ya, jadi gampang lah pakai ini aja dulu obat warung, gampang lah pakai ini obat warung, ditunda. Nah, akibat ditunda inilah yang menyebabkan kumulasi penyakitnya tambah parah. Kalau penyakitnya tambah sembuh sih nggak masalah. Jadi maksud saya manfaatkan puskesmas di jam rentang tersebut. Kalau memerlukan rujukan, silakan datang ke puskesmas di awal. Nah, karena kami setelah itu kami pulang kadang-kadang ada jam 4 jam 6 karena untuk pembuatan laporan. Tetapi pada saat ini kita sedang berinovasi, kan kita turut inovasi bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Apakah nanti kita sedang seperti ini lah, kalau kata abang ini kok berobat nih, batuk pilek dan lain sebagainya, tapi udah jam 4 ya kita kan kenapa nggak dari pagi atau siang? Nah, kan waktunya juga pada saat ini gitu ya. Sakitnya saat ini langsung panas gitu. Ya boleh silakan. Nanti kita akan memang sedang mengolah dengan telemedicine. Ya. Kita sedang mengolah bagaimana telemedicine itu bisa diterapkan kepada masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan instruksi dari Pak Wali Kota bahwa mendekatkan pelayanan itu tidak hanya harus secara datang secara langsung. Bagaimana kita menggunakan teknologi secara virtual. Nah, kami sedang melakukan, kalau dalam ini menjajaki sebuah perusahaan aplikasi yang bisa berkomunikasi langsung. Jadi kami, istilah Pak Wali Kota adalah satu dokter satu RW. Nah ini istilah Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota menyampaikan kita bikin satu dokter satu RW, tapi kan nggak mungkin puskesmas dokternya sedikit datang ke RW. Jadi inovasi kami adalah kami sedang menjajaki bagaimana sebuah aplikasi atau vendor aplikasi itu yang sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan kami hanya WA tiba-tiba kasih obat, tahunya keracunan. Ya. Nah itu yang kita cegah juga. Jadi cukup ya. Kami mempunyai standar khusus terhadap aplikasi yang akan berjalan. Itu Bang Andi ke depan akan kita berlakukan seperti itu. Oke, baik. Nah, sahabat jaringan telusur pemirsa, tadi sudah disampaikan ya, berarti kalau memang butuh layanan kesehatan ya di setiap kecamatan sudah ada kelurahan itu sudah tersedia puskesmas yang siap melayani, namun tentunya ada rentang waktu yang memang jam kerja gitu, seperti itu. Nah itulah makanya tema ini kita angkat Pak, karena siapa tahu kan dengan kebijakan dari pihak Dinkes seperti apa, karena ya masyarakat mungkin kan berpikir ketika ke tempat yang ya tentunya dengan biaya yang cukup ini ya Pak ya, sehingga kalau pilihannya adalah puskesmas kan tentunya jauh lebih membantu ya. Kalau gini, kalau memang menginginkan kepada puskesmas
silakan datang ke puskesmas yang ponen tadi. Oke. Karena kalau ponen kan 24 jam. 24 jam. Jadi Dan mereka itu siap melayani. siap melayani. Apa saja Pak? Ya mereka memang siap melayani. intinya di ibu hamil dan ibu melahirkan. Tapi dua kan hal itu ya Pak ya. tapi kan kalau memang Ada yang lain, yang lain hanya batuk pilek dan lain sebagainya kan bisa juga tuh Pak. Oh bisa juga. Oke. Baik, sudah banyak informasi yang kita sudah terima dari Bapak Kabid ya. Untuk menutup nih Pak, berkaitan dengan tema ini, ada nggak yang ingin Bapak sampaikan ke publik ya? Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi closing statement dari kami. Pada dasarnya tidak ada orang yang berharap sakit. Kami Dinas Kesehatan berusaha untuk bagaimana masyarakat Kota Bekasi terlayani sebaik-baiknya di fasilitas kesehatan masyarakat. Kami membuka jejaring sebanyak-banyaknya bagaimana masyarakat dapat memudahkan masyarakat mendapatkan akses yang paling terbaik, dan kami pun di sini bagaimana mencari solusi masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi pada intinya kami berharap masyarakat menjaga kesehatan karena kesehatan lebih mahal daripada hal lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabid, Pak Dr. Fikri Firdaus, dan juga terima kasih Pak Eliver yang sudah mendampingi ya. Sahabat jaringan telusur, jaga kesehatan, salam sehat, sukses selalu.